Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mencoba untuk menerjemahkan kisi-kisi ujian sekolah 2021. Pertemuan ini sebenarnya sudah berlangsung pada tanggal 27 Februari di MGMP Geografi Provinsi DKI Jakarta melalui virtual Zoom ya. Pada hari ini saya akan buat videonya menjadi 5 bagian ya. Saya ulangi, menjadi 5 bagian. Ya. Moga-moga ini bermanfaat, walaupun saya yakin pasti masih banyak kurangan di sana sini. Saya berusaha berkontribusi kepada Bapak Ibu sekalian tentang menerjemahkan soal dan penulisan soal yang benar sesuai dengan kaidah yang diminta oleh Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik. Yang patut dipikirkan oleh Bapak Ibu adalah pada tahun ini kita punya corona ya, punya pandemi corona yang menyebabkan pembelajaran tidak 100% dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena pada saat normal saja tatap muka, kita tidak bisa menyatakan bahwa keserapan bisa mencapai 100%. Apalagi dengan kondisi menggunakan Zoom, kita tidak bisa berinteraksi langsung melihat seluruh kelas, seluruh siswa. Mohon dipikirkan itu. Yang kedua, penilaian akhir suatu kegiatan atau ujian sekolah tetap harus dilakukan. Karena ini merupakan hal yang harus dilakukan ya. Yang kedua, kelengkapan penilaian berupa kisi-kisi soal, kartu soal, dan jawaban tetap harus dibuat. Saran saya, kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ataupun MGMP hanya untuk mengarahkan pembuatan soal. Yang tahu kondisi didik adalah Bapak Ibu sekalian. Jumlah soal, bentuk soal, dan level soal, Bapak Ibu yang lebih paham untuk peserta didik masing-masing dalam satuan pendidikan. Berikutnya masalah model soal PG saja, atau PG dan uraian, atau PG, isian singkat dan uraian, itu hanyalah pilihan. Tinggal Bapak Ibu yang memanfaatkannya. Apakah sarana yang tersedia atau memang kurang tersedia sehingga memilih untuk satu opsi saja, misalnya PG saja sebanyak 50, PG uraian 40, PG 5 uraian, atau PG 40, isiannya 3, isian 3 dan serta uraiannya menjadi 2 soal. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu levelnya saya kosongkan, tinggal Bapak Ibu yang menerjemahkan. Kalau Bapak Ibu bisa tahu maka akan baik sekali ya. Kenapa saya tidak menyatukan L1, L2, L3? Karena ini kan hanya contoh soal dan Bapak Ibu bisa melihat contoh soal ini termasuk L berapa gitu. Sehingga tidak sembarangan juga Bapak Ibu mengambil soal ini sebagai soal latihan atau soal ujian ya. Kompetensi dasar memahami dan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah disajikan narasi mengenai fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut. Disajikan narasi, maka soalnya terlihat ini narasinya. Ini narasinya ya. Saya kasih 2 buah soal, saya berikan 2 buah soal. Tinggal Bapak Ibu lebih cocok soal yang mana ya. Ingat konsep ada 10 dan ini menu-menu pilihannya. Seperti ini ya. Ini soal nomor 1 ya. Berlanjut ke soal nomor 2. Kompetensi dasarnya adalah memahami pengetahuan dasar geografi. Masih sama, tapi materinya adalah prinsip geografi. Jadi soal yang ditanyakan nanti harus berupa prinsip geografi. Tapi indikatornya menyatakan disajikan beberapa fenomena. Peserta didik dapat menentukan fenomena yang menggambarkan prinsip geografi tertentu. Nah, disajikan fenomena ini seperti ini ya, beberapa fenomena ya. Ini juga beberapa fenomena. Yang diminta adalah prinsip tertentu, prinsip interlasi sesuai angka. Kalimatnya sesuai angka ya, bukan sesuai nomor, karena nomor itu adalah nomor soal ini. Ini angka, karena ini angka pilihannya. Ini prinsip penyebaran, ini prinsip interlasi. Ingat,
prinsip terbagi 4 ya. Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan-pilihan yang lain ya. Tapi ingat, dalam penulisan yang disetujui itu bentuknya adalah pernyataan titik 2, setelah itu titik koma, terakhirnya titik huruf kecil. Kalau ini mohon maaf ada yang salah nih, ini harusnya kurawal tutup ya, buka tutup ya, karena pilihannya buka tutup. Kalau ada seperti ini maka pilihannya adalah tutup kanan ya. Mohon maaf, ini masih lewat saya. Berikutnya adalah soal nomor 3, masih memahami pengetahuan dan dasar geografi. Yang diminta pendekatan. Disajikan beberapa fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan fenomena yang dianalisis dengan pendekatan tertentu. Ya. Fenomenanya adalah fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita lihat, ini fenomena geosfer, ini opsinya ya, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Maka menu pilihan 1, 2, 3, 4, 5 ini tutupnya harus dibuka ini. Depannya benar, belakangnya, tengahnya nggak dibuka ya. Harusnya cuma kanannya saja karena sesuai dengan menu pilihan ini. Seperti ini Bapak Ibu, soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Pendekatan geografi yang diminta. Pernyataan yang menunjukkan pendekatan kompleks wilayah. Ya. Ini juga pendekatan keruangan. Kenapa untuk soal-soal tahun-tahun terakhir ini menggunakan format seperti ini? Karena biasanya kalau Bapak Ibu hanya menjawab ABCD-nya berupa pendekatan kompleks wilayah, pendekatan keruangan, maka Bapak Ibu harus membuat 2 jawaban lain yang kadang-kadang merupakan cloning dari jawaban yang sudah ada. Misalnya pendekatan ke lingkungan menjadi pilihan berikutnya pendekatan ekologi. Ini nggak bagus buat siswa ya, karena bisa ditebak jawabannya. Mohon maaf saya memang tidak memberikan jawabannya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Soal berikutnya adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan SIG. Ini bab 2 kelas 1 ya. Yang ditanyakan adalah unsur-unsur peta. Disajikan ilustrasi peta kontur dapat menentukan karakteristik wilayah. Ya. Nah, disajikan ilustrasi peta kontur, maka gambarnya seperti ini. Ada peta kontur ya, ada peta kontur, ada bagian-bagiannya. Kalau ini menggunakan wilayah, ini menggunakan panah ya, seperti ini. Daerah terjal pada peta topografi seperti gambar yang digunakan sebagai hutan lindung adalah daerah 3 milih nih. Sama 1, 2, 3, 4, 5 Romawi, ini juga 1, 2, 3, 4, 5 Romawi. Berdasarkan peta topografi seperti gambar, daerah yang paling landai dan mudah dilalui pejalan kaki adalah pada jalur ini seperti ini. Ya. Ini soal nomor 4 Bapak Ibu. Ya, nanti gambarnya dibagusin aja. Ini saya boleh crop ya. Ada gambar saya crop lagi. Soal nomor 5, kompetensi dasarnya adalah memahami dasar pemetaan, masih dalam pemetaan, SIG dan penginderaan jauh. Materinya penginderaan jauh. Disajikan ilustrasi skema penginderaan jauh. Dapat menentukan unsur penginderaan jauh dengan simbol tertentu. Nah, kalimatnya menentukan unsur penginderaan jauh dengan simbol. Jadi, ilustrasinya gambar seperti ini. Ada simbol 1, angka 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini gambarnya sama tapi formatnya berbeda ya karena ada tambahan yang berbeda. Komponen penting yang dapat menyerap, memantulkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik ditunjukkan angka seperti ini. Berdasarkan gambar, komponen penting sistem penginderaan jauh dan berfungsi merekam objek ditunjukkan nomor. Ini harusnya angka, bukan nomor ya. Masih ada kelewat saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pada soal ini saya berikan 4 ya, memahami dasar-dasar pemetaan tentang penginderaan jauh. Nah, disajikan karakteristik objek pada citra, dapat menentukan objek yang dimaksud. Ya. Seperti ini contohnya, ciri-ciri objek. Seperti ini, ada 4, objek ada bisa seperti ini. Objek yang sesuai dengan sebut adalah, jadi menentukan objek berdasarkan ciri-ciri. Ini juga. Atau seperti ini ya. Jadi silakan saja. Ini di bagian penginderaan jauh banyak sekali menginterpretasi ya. Bapak Ibu banyak sekali bisa membuat soal-soal. Nomor 7 masih dasar pemetaan peta tapi sudah masuk ke sistem informasi geografis.
Disajikan informasi, strategi dapat menentukan pemanfaatan SIG pada bidang tertentu. Ya. Saya menggunakan format ini karena L-nya pasti lebih baik ketimbang narasi yang langsung ada jawaban. Ya. Jadi nggak ada informasi, jadi langsung pertanyaan ya. Siswa dapat menentukan, kalau menentukan tanpa di depannya ada saja informasi, Bapak Ibu mengatakan bahwa untuk mengetahui sumber daya alam itu termasuk dalam SIG bidang gitu loh. Itu levelnya agak rendah ya ketimbang format ini. Format ini naik satu level ya karena dia menentukan. Bisa pakai 1, 3, 4, 2 sebagainya atau seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini berurut ya Bapak Ibu, nggak boleh terbalik-terbalik. Jadi urutan dia. Ini juga urutan ya. Gitu. Berikutnya soal nomor 8, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Sebenarnya dengan kompetensi dasar menganalisis ini sebenarnya sudah L3 ya, sudah L3. Makanya analisis menggunakan kata-kata merencanakan kegiatan. Kompetensinya sudah menganalisis, jadi Bapak Ibu nggak boleh menentukan, tapi merencanakan sesuatu, mengevaluasi sesuatu ya. Disajikan informasi dapat merencanakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan revolusi atau rotasi. Jadi pilihannya dua, mau revolusi atau rotasi. Nah ini menunya, ini pilihannya. Bukti akses penduduk yang berkaitan dengan revolusi. Kegiatan yang berkaitan dengan revolusi bumi adalah ini kalau saya disuruh memilih, saya lebih suka soal yang ini ya. Kalau saya, karena ini bersifat merencanakan, saya menyaksikannya. Mengamati boleh, penentuan kan sudah kejadian ya, pergeseran dan sebagainya. Soal nomor 9, pergerakan lempeng ya, pergerakan lempeng ada 3 ya. Disajikan hasil bentukan dari pergerakan lempeng dapat menelaah bentuk muka bumi pada zona tertentu. Sajikan hasil bentukan dari, nah kalau saya lebih memilih ini soalnya karena ini kelihatan, kalau ini diagramnya saja ya kan sajikan hasilnya, saya lebih suka soal yang ini ya. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Kalau saya lebih suka ini, kalau ini karena dia menelaah bentuk muka bumi saya pakai 2 ya, saya pakai 2. Kalau ini 1 tapi gambarnya sudah bagus ya. Nah nomor 10, menentukan tipe letusan ya. Jadi ada karakteristik letusan gunung berapi, dapat menentukan jenis gunungnya, jenis erupsinya ya, jenis erupsinya. Letusannya bisa menggunakan format narasi seperti ini, bisa menggunakan format seperti ini. Sah-sah saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian bagian pertama dari pembahasan kisi soal ya, menerjemahkan kisi soal dari MGMPG berapi. Terima kasih, moga-moga bermanfaat.